Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai biologi. Tahukah kamu apa saja yang dipelajari dalam biologi? Nah, biologi terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Jadi, bios itu artinya adalah makhluk hidup, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Nah, ini berkaitan dengan alam sekitar kita, karena di bumi banyak sekali beraneka ragam makhluk hidup yang kita harus tahu dan harus kita pelajari. Nah, lalu dalam kehidupan kalian sehari-hari, tentu banyak menemukan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tahu jawabannya seperti apa. Nah, di dalam biologi ada suatu metode yang untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kalian dapat menemukan jawabannya. Nah, ini disebut dengan metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah itu adalah suatu cara yang sistematis untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang kalian temukan. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih dalam metode ilmiah tersebut? Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu kalian di sini merumuskan masalah. Lalu yang kedua adalah observasi atau pengamatan. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Lalu langkah yang keempat yaitu eksperimen atau percobaan, dan langkah yang kelima atau langkah terakhir yaitu menarik atau membuat kesimpulan. Yuk kita pelajari satu persatu bagaimana langkah-langkah dari metode ilmiah tersebut. Tahapan pertama dalam metode ilmiah yaitu merumuskan masalah. Ketika kita menemukan suatu masalah yang ingin kita pecahkan jawabannya atau kita temukan jawabannya, maka di sini kita harus merumuskan masalah tersebut terlebih dahulu. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kalian merumuskan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalah harus dituliskan dengan menggunakan kalimat tanya. Lalu yang kedua, kata-kata yang ditulis dalam rumusan masalah harus ringkas, singkat, dan mudah dipahami atau dimengerti. Kemudian, dalam merumuskan masalah di sini merupakan suatu pertanyaan yang harus bisa dijawab. Nah, itu adalah mengenai langkah dari merumuskan masalah. Langkah kedua dalam metode ilmiah yaitu adalah observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan dilakukan untuk pengumpulan data, yaitu dapat melalui kegiatan yang menggunakan panca indera kita ataupun melalui studi literatur berupa kajian-kajian jurnal-jurnal ilmiah maupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Langkah yang ketiga dari metode ilmiah yaitu adalah menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi di sini kita menduga jawaban apa dari rumusan masalah yang telah kita ajukan. Nah, karena berupa dugaan sementara, otomatis di sini hipotesis harus kita uji kebenarannya melalui tahapan selanjutnya yaitu percobaan ataupun eksperimen. Tahapan yang keempat yaitu melakukan eksperimen atau percobaan. Dalam melakukan percobaan atau eksperimen, kita melakukannya harus dengan sangat teliti agar hasilnya akurat. Nah, dalam merancang eksperimen, ada 3 variabel yang harus kita perhatikan, yaitu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol. Apa sih maksud dari ketiga variabel tersebut? Nah, variabel bebas di sini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab dari hasil perubahan variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadikan akibat dari adanya variabel bebas. Sedangkan variabel yang ketiga yaitu variabel kontrol adalah variabel yang disengaja
keadaannya dibuat sama agar tidak terpengaruh dari variabel bebas. Nah, itu adalah dalam melakukan percobaan atau eksperimen. Kemudian, langkah terakhir dari metode ilmiah atau langkah yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil dari eksperimen atau percobaan yang telah kita lakukan. Nah, dalam menarik kesimpulan di sini ditarik berdasarkan hipotesis yang sudah kita buat. Jadi dari kesimpulan ini dapat terlihat apakah hipotesis yang sudah kita buat itu dinyatakan benar atau salah. Ya, demikianlah pembahasan mengenai metode ilmiah beserta tahapan-tahapannya.